Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, senang rasanya kita bisa berkumpul kembali di majelis dunia maya ini. Ya, alhamdulillah, sekalipun kita belum berkesempatan untuk bertatap muka secara langsung, namun mudah-mudahan kita tidak meninggalkan perkara-perkara baik yang bisa kita lakukan dalam segala kondisi yang kita hadapi. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, mari tidak bosan-bosan ya untuk terus meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas segala nikmatnya, nikmat-nikmat Allah taala yang mungkin kita menganggapnya kecil, mungkin kita menganggapnya hal yang biasa, tapi sebenarnya itu adalah karunia Allah taala yang harus kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah taala. Mudah-mudahan dengan kita terus pandai bersyukur, kita terus berusaha menjadi hamba yang qanaah, menerima apa yang menjadi pemberian Allah Subhanahu wa taala ini, maka pemberiannya terus bertambah menjadi berkah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala senantiasa menghampiri kita. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tema kita hari ini adalah yayasan sebagai lembaga dakwah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, teman-teman saya, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Allah Ta'ala perintahkan kita di dalam ayat ini, persiapkanlah untuk menghadapi musuh-musuh Allah Ta'ala, untuk menghadapi musuh-musuh kalian, segala sesuatu yang bisa kalian persiapkan, semampu kalian. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, ini menjadi pijakan ya, salah satu landasan kenapa kemudian kita berbondong-bondong untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala dan mempersiapkan diri di dalam menghadapi orang-orang kafir. Di masa seperti ini, masa yang aman, ya, negeri kita alhamdulillah adalah negeri Islam, negeri yang aman, maka persiapan yang terbaik untuk saat ini adalah persiapan ilmu. Bagaimana kita mempersiapkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berbuat syirik, dan bagaimana kita terus mempersiapkan ibadah-ibadah kita agar sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, Yayasan Minhajus Sunnah Medan ini alhamdulillah didirikan oleh para asatidzah kita, Al-Ustadz Abu Ihsan, Al-Ustadz Ali Nur, Al-Ustadz Abdul Fattah, hafizahumullahu jami'an, beserta dengan beberapa ikhwah lainnya yang mendukung untuk kemudian yayasan ini berdiri, di mana tujuannya adalah untuk menguatkan dakwah. Dahulu di tahun 90-an atau di awal-awal 2000-an, kajian salaf di kota Medan ini kebanyakan hanya berlandaskan dengan kajian-kajian di masjid, kajian-kajian di masjid atau di rumah-rumah. Bahkan mungkin yang sudah lama tahulah kisahnya bagaimana dakwah salaf ini di awal-awal perjuangannya begitu keras.
banyak orang-orang yang kurang simpatik dengan dakwah salaf ini, entah apapun itu alasannya, sehingga banyak hal-hal yang tidak menyedapkan terjadi. Namun alhamdulillah, berkat kesabaran orang-orang yang meniti jalan tersebut, dan juga berkat taufik tentunya dari Allah Subhanahu wa taala, semakin hari dakwah salaf ini semakin berkembang. Sehingga di tahun 2009 berdirilah pertama kali SMP Islam Ulun Nuha. Ana sendiri waktu itu hanya menjadi bagian dari seorang guru yang ikut mengajar di sekolah itu. Nah, di sini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, dahulu Ulun Nuha ini kecil ya. Ulun Nuha ini awal-awalnya muridnya paling kalau tidak salah itu cuma 11 orang. 8 orang putri atau akhwat dan 3 orang ikhwan. Itu pun kita mengharapkannya orang tuanya agar bisa masuk ke sekolah ini sangat perlu dirayu dulu ya, diusahakan dulu sehingga biar mereka bisa mau menyekolahkan anaknya di Ulun Nuha ini. Tapi alhamdulillah, subhanallah. Ya, mudah-mudahan karena keikhlasan orang-orang yang mendirikannya, ya, keikhlasan orang-orang yang mendukungnya, seperti inilah saat ini Ulun Nuha. Yang awal dulu cuma hanya beralaskan dari 2 kelas, sekarang Masya Allah gedung kita sudah di sana sini. Ini patut kita syukuri ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mudah-mudahan kita orang-orang yang mengambil estafet ya, estafet para asatidah kita, estafet dari orang-orang para ikhwah yang sudah dahulu memperjuangkan yayasan dan sekolah ini. Ya, mudah-mudahan ini menjadi amal jariah bagi mereka, dan kita harus benar-benar melanjutkan dakwah ini sesuai dengan tujuan Yayasan Minhajus Sunnah ini didirikan. Ini adalah yayasan dakwah yang kita berdakwah melalui pendidikan. Maka didirikanlah SMP Islam Ulun Nuha, lalu menyusul SMA Islam Ulun Nuha, kemudian SD Islam Ulun Nuha. Ya. Oh ya, pertama kali di awal dulu adalah RA ya, TK Islam Ulun Nuha. Dulu awalnya namanya RA Al-Mukhlisin. Dia lebih dahulu daripada SMP Islam Ulun Nuha. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tentu dengan semakin banyaknya dukungan masyarakat, ya terbukti dengan pendaftaran di sekolah Islam Ulun Nuha ini semakin tahun semakin banyak. Ya, bahkan orang-orang yang sangat berkeinginan kuat menyekolahkan anaknya di tempat kita ini, Masya Allah. Semangat mereka begitu luar biasa, keinginan mereka begitu besar. Ini harus ditopang, ini harus ditopang dengan kekuatan kita menerima amanah tersebut. Kita harus menguatkan kaki kita, menguatkan tenaga kita sepenuhnya. Bagaimana memaksimalkan amanah yang diembankan kepada kita sesuai dengan di mana tempat kita masing-masing di sekolah ini. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, inilah salah satu tujuan kenapa Yayasan Minhajus Sunnah Medan ini melaksanakan pelatihan selama 1 bulan ini. Ini sebenarnya pelatihan, kalau seandainya tidak pandemi, ini tentu lebih baiknya kita disampaikan secara tatap muka. Tapi ya, ma la yudraku kulla la yutraku jul. Sesuatu yang tidak bisa kita raih seluruhnya, maka tidak kita tinggalkan semuanya. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, alhamdulillah, mudah-mudahan saya selaku Ketua Yayasan Minhajus Sunnah Medan saat ini mengharapkan teman-teman sekalian mengambil banyak manfaat dari 1 bulan kita mendapatkan ya wejangan-wejangan, mendapatkan ilmu dari senior-senior kita, orang-orang yang alim lebih daripada kita. Mudah-mudahan kita banyak memetik hikmah dari apa yang mereka sampaikan. Karena memang ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, Ulun Nuha membutuhkan standarisasi. Ulun Nuha membutuhkan orang-orang yang benar-benar bisa bersama mengemban amanah ini.
Maka kita butuh persamaan, kita butuh punya visi yang sama, kita butuh memiliki misi yang sama, benar-benar ingin menjalankan dakwah Islamiyah melalui sekolah ini, benar-benar ingin meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka Masya Allah ya, salah satu hikmahnya kita juga bisa merasakan bagaimana rasanya belajar secara daring ya. Bagaimana belajar rasanya secara daring. Tentu ini juga dirasakanlah oleh siswa-siswa kita yang beberapa bulan ini belajarnya secara daring gitu. Tapi ini tidak menyurutkan semangat kita untuk terus belajar dan belajar untuk memperbaiki diri. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, di kesempatan kali ini Ana akan lebih menekankan kepada mari kita sesama keluarga besar Sekolah Islam Ulunuha punya karakter yang sama. Punya karakter yang benar-benar itu bisa kita, jika berjalan bersama, maka Masya Allah, ini akan memberikan dampak yang sangat positif kepada dakwah ini. Ana mengambil cuplikan yang ini sebenarnya pernah di-share oleh Ustadz Ahmad Pinta di grup keluarga besar Ulunuha ya, yang disampaikan, yang beliau kutip dari Al-Faqih Ibnu Juzi Al-Maliki rahimahullah taala, di mana beliau menyebutkan di sana, fa ammas sadiqu fasyurutuhu sab'ah. Untuk menjadi teman dekat, untuk menjadi seorang yang senantiasa bersama kita baik dalam duka maupun suka, hendaknya kamu pilih teman dekatmu ini dengan 7 syarat. Nah, ini ana jadikan 7 syarat ini bisa menjadi karakter kita bersama selama berada di Ulunuha ini, agar bisa saling mengisi kekurangan satu dengan yang lainnya, saling menasehati satu dengan yang lainnya, dan saling memberikan perkara yang maksimal dalam setiap amanah yang ia emban. Yang pertama, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, karakter keluarga besar Islam Ulunuh adalah an yakuna sunniyan fi i'tiqadihi, agar orang tersebut adalah orang yang bermanhajkan ahlus sunnah wal jamaah, selamat akidahnya. Maka kemarin materi yang kita tampilkan di dalam pelatihan ini adalah bagaimana bertauhid kepada Allah Ta'ala, bagaimana menjaga keikhlasan, bagaimana kita akan berhadapan dengan perbuatan-perbuatan yang bisa membatalkan keislaman kita, bagaimana kita menjauhi perbuatan syirik. Ini yang sangat perlu. Ini menjadi inti di dalam memperjuangkan agama ini. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sulit bagi kita untuk berjalan bersama jika ada perbedaan keyakinan kita. Jika ada penyimpangan dalam akidah pada salah seorang anggota keluarga kita, ini akan sulit berjalan. Karena pondasi awalnya saja pun sudah berbeda. Tidak sama. Dia mengambil rujukan kemana, seharusnya mengambil rujukan kemana. Maka di sini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ambil pelajaran dari sebagaimana yang terjadi pada peperangan Rasulullah SAW ya. Di perang Uhud, Rasulullah SAW, ada sebagian orang-orang Yahudi yang menawarkan diri untuk menjadi bagian dari pasukan Rasulullah SAW. Artinya ada orang-orang musyrik yang ingin ikut membela bersama Rasulullah SAW. Ya, tujuan mereka adalah untuk meraih ghanimah, untuk mendapatkan harta rampasan perang, mendapat bagian harta. Dan beliau tolak. Beliau tolak tawaran itu. Alasannya kenapa? Jangan perjuangan ini ada yang mengotorinya. Jangan sampai jihad fisabilillah ini ada yang mengotori perjalanannya, sehingga itu akan menjadikan celah terhadap perjuangan tersebut.
Kita umpamakan jalannya kita di yayasan ini dan di sekolah adalah seperti jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu bersih. Salamatul i'tiqad, perlu selamat akidah kita, wa salamatul manhaj, selamat manhaj kita. Maka ini yang ana harapkan untuk kita semua. Jangan bosan-bosan. Yang diberikan oleh para asatidah kemarin berkaitan tentang bagaimana bertauhid yang benar, bagaimana menjauhi perbuatan syirik, dan bagaimana hal-hal yang membatalkan keislaman itu sifatnya hanya secara umum. Ana harapkan kita semua terus belajar dan belajar. Jangan pernah bosan mempelajari tentang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tauhid ini kepada para sahabat 10 tahun lamanya. Ya, sebelum turunnya perintah salat. 10 tahun lamanya Rasulullah SAW kuatkan para sahabat sehingga tertempa hati mereka. Terpatri keimanan di dalam diri mereka, iman yang begitu dalam. Kita baru berapa tahun belajar akidah? Kita baru berapa buku yang kita baca? Berapa guru yang kita dengarkan? Dan berapa lagi yang bisa kita amalkan? Berapa syubhat yang bisa kita tampik? Nah, ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita semua jangan sampai bosan untuk mempelajari tauhid. Sekalipun harus berulang-ulang. Usulul salasah lagi, kitabut tauhid lagi, ini dan itu. Baik yang berkaitan tentang rububiyahnya Allah Ta'ala, uluhiyahnya Allah Ta'ala, dan asma wa sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah begitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini karakter pertama yang perlu ada pada keluarga besar Islam Ulun Nuha. Ya, an yakuna sunniyan fi i'tiqadihi. Dia bagian dari ahlu sunnah wal jamaah di dalam akidahnya. Kalau ada di antara kita atau para ustadz atau ustadzah sekalian yang masih mengganjal, ingin dipertanyakan tentang akidah, baik yang sudah terjadi di Ulun Nuha ini ataupun yang ia masih mengganjal untuk dipertanyakan, silahkan. Para asatidah alhamdulillah berkumpul di sekolah kita ini termasuk berkah kita. Ya, ada Ustadz Abu Alia, ada Ustadz Ahmad Pinta, ada Ustadz Julham, ya, ada Ustadz Imam Ahmad, Ustadz Imam Fikri, dan lain sebagainya. Mereka adalah orang-orang yang insya Allah siap untuk menjawab pertanyaan kita semua. Ya, menjawab apa yang masih syubhat bagi kita di dalam masalah akidah. Ya. Maka silahkan ajukan pertanyaan, ajak diskusi. Jangan dibiarkan akidah ini terus melenceng sehingga akhirnya ini akan mencederai perjalanan kita dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala ini, ya. Cita-cita kita di sini besar. Ulun Nuha ini kita harap menjadi sarana dakwah, sarana untuk menjadi amal jariah kita di masa yang akan datang. Murid-murid yang belajar di Ulun Nuha, kemudian mengamalkan ilmu tersebut, kemudian mengajarkan ilmu tersebut. Mudah-mudahan ini menjadi jariah bagi kita. Walaupun mungkin Anda tidak mengajarkan secara langsung, ya, misalnya cuma hanya sekedar sebagai tata usaha atau mungkin hanya sebagai bagian kebersihan, namun tanpa antum semua pendidikan ini akan sulit berjalan. Ini berjalan karena saling bahu-membahu satu dengan yang lainnya. Ya. Maka mudah-mudahan dengan selamatnya akidah kita dalam beragama ini akan mempermudah jalan kita. Karena hanya doa orang-orang yang ikhlas, doa orang-orang yang tauhidnya lurus kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah doa-doa yang mustajab. Ya, demikian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang kedua yang harus menjadi karakter keluarga besar Ulun Nuha ini adalah an yakuna taqiyan fi dinihi. Menjadi seorang yang bertakwa di dalam menjalankan agamanya. At-taqwa sebagaimana didefinisikan oleh para ulama adalah menjalankan segala perintah-perintah Allah Ta'ala di atas petunjuk Allah Ta'ala
karena mengharapkan ganjarannya. Makna takwa juga adalah menjauhi larangan-larangan Allah Ta'ala di atas petunjuk Allah Ta'ala karena takut akan azabnya. Maka ini jangan bosan-bosan untuk kita wasiatkan sesama kita. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah Ta'ala dimanapun engkau berada. Karena ketakwaan inilah yang akan selalu memberikan kita kemudahan dan kemudahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah taala, Allah taala akan berikan jalan keluar atas permasalahan yang ia hadapi. "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Dan siapa yang bertakwa kepada Allah taala, Allah taala akan jadikan perkaranya menjadi mudah. Bisa jadi semua kemudahan ini, ulun nuha bisa sebesar ini, hubungan kita dengan masyarakat pun baik, hubungan kita dengan pemerintah pun baik, hubungan di antara kita pun baik. Bisa jadi ini adalah karena ketakwaan orang-orang di antara kita. Karena doa yang dipanjatkan orang-orang di antara kita. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, dalam satu lembaga, ketakwaan ini sangat diperlukan pada setiap individunya. Ini kunci kemenangannya. Bukan karena hebat ketua yayasannya, bukan karena hebat kepala sekolahnya, bukan karena hebat sistemnya, bukan karena hebat gurunya, tapi ini tidak lain tidak bukan adalah karena ketakwaan orang-orang yang ada di dalamnya. Yakinlah itu. Yakinlah seperti itu Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan kita. Apapun tantangan yang akan kita hadapi di depan, bagaimanapun kondisi masa depan sekolah ini, negeri ini bahkan, tapi kalau orang-orang yang bersama kita adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, kita optimis. Kita optimis. Pasti akan meraih kejayaannya. Tapi jika di antara kita ada yang mencederai makna takwa ini, ya khususnya di keluarga besar ulun nuha ini, Masya Allah, inilah yang akan mencederai dakwah itu. Ini akan melukai kita. Ini yang akan memperlambat jalannya ulun nuha. Maka ini semua yang perlu kita tanamkan bersama ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Karakter keluarga besar ulun nuha adalah taqiyan. Seorang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala haitsuma kunta. Dimanapun engkau berada. Maka kita jangan bosan-bosan. Ya. Kita semua ini manusia biasa. Yang Rasulullah SAW sabdakan, kullu bani Adam khata'. Ya. Semua anak Adam itu pasti melakukan kesalahan. Namun di sisi lain Rasulullah SAW sebutkan bahwasanya di antara hak sesama muslim adalah dinasehati, saling menasehati. Maka kita jangan pernah sungkan-sungkan. Kita jangan pernah menutup diri. Jangan pernah kita bersama sesama saudara kita atau secara umum bersama sesama kaum muslimin untuk saling menasehati. Tawasau bil haqqi wa tawasau bil sabri. Saling menasehati dalam kebenaran dan saling menasehati dalam kesabaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi ketakwaan kita harus jaga. Ya. Dalam hal menjalankan perintah-perintah Allah taala dan menjauhi larangan-larangannya. Nah, ini yang perlu kita tanamkan bersama. Jauhi apalagi dosa-dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun terjadi segeralah bertaubat. Dosa-dosa kecil semampunya kita hindari. Ya, agar tidak dosa kecil itu kemudian beralih menjadi dosa besar. Nah ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, untuk senantiasa ada pada kita ya. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Poin ketiga. Poin ketiga dari makna menjadi karakter keluarga besar ulun nuha.
Yang ketiga adalah an yakuna aqilan. Hendaknya ia adalah seorang yang cerdas. Seorang yang cerdas, berakal, sehat. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Seorang yang berakal adalah seorang yang senantiasa menjadikan akalnya untuk tunduk kepada firman-firman Allah Ta'ala dan sabda-sabda Rasulullah SAW. Orang cerdas adalah orang yang senantiasa mempersiapkan kematiannya. Mempersiapkan apa yang akan dia dapatkan nanti setelah kematian. Dan orang cerdas adalah orang-orang yang senantiasa mau belajar. Orang yang senantiasa tidak berhenti untuk memperbaiki diri. Untuk senantiasa mengkoreksi diri. Mana sisi yang menjadi kekurangan sehingga itu diperbaiki, dan mana sisi yang menjadi kelebihan sehingga itu terus dipupuk agar bisa lebih banyak manfaatnya lagi. Nah, ini yang kita harapkan juga ada pada diri kita bersama keluarga besar Islam Ulunuha. Ya, sekolah Islam Ulunuha ini ana yakin terpilihnya kita, saya, antum, kita semua ini berdasarkan seleksi. Ya, antum dipilih menjadi seorang guru diseleksi oleh kepala sekolahnya. Kepala sekolah dipilih menjadi seorang kepala sekolah itu juga diseleksi oleh yayasannya. Dan itu adalah bentuk husnudzon mereka kepada kita semua bahwasanya kita ini termasuk orang yang cerdas. Orang yang pantas untuk diamanahi tugas tersebut. Jangan buat mereka kecewa dengan husnudzon itu. Jangan buat mereka kecewa dengan harapan itu. Maka mari kita masing-masing cerdas, berakal pada tugasnya masing-masing. Mengembangkan diri, ya, senantiasa belajar dan bersikap profesional di dalam setiap lini di mana pekerjaannya yang diembankan kepada dirinya. Apapun itu. Tolonglah jangan menganggap rendah apapun tugas kita di tempat ini. Jangan anggap rendah walaupun Anda cuma hanya seorang bagian kebersihan. Jangan anggap rendah walaupun Anda mungkin hanya sebatas seorang security. Jangan anggap rendah walaupun Anda adalah sebagai hanya seorang guru. Tidak memiliki jabatan. Karena hakikatnya kebaikan ini terlaksana. Sekolah ini berjalan. Ilmu itu tersampaikan. Amal itu terrealisasikan. Semua karena berkat kerjasama kita semua. Besar kecilnya Allah Ta'ala yang mengukur. Jangan kira orang yang berjabatan tinggi, kemudian dia akan lebih mulia di sisi Allah Ta'ala. Dan jangan kira orang-orang yang jabatannya rendah, lalu itu rendah di hadapan Allah Ta'ala. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah Ta'ala tidak melihat pada fisik kalian, pangkat kalian. Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Allah Ta'ala melihat yang ada di hati kalian. Maka mari kita semua, ya, apapun jabatan kita, apapun yang diembankan kepada kita, laksanakan seprofesional mungkin. Waduh Ustaz, saya sudah kadung diberi jabatan ini. Padahal sebenarnya anak kurang pas. Anak sebenarnya tidak ingin jadi guru. Anak awalnya di Ulun Nuha ini hanya ingin dapat gajinya Ustaz lumayan besar. Masih ada waktu antum untuk belajar. Ya, masih ada waktu antum untuk memperbaiki diri. Maka itu yang harus direncanakan. Itu yang harus kemudian terus diperbaiki. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadilah orang yang berakal. Jadilah orang yang cerdas dalam beramal. Ya kita sendiri dalam beramal soleh kan harus cerdas. Ada amalan-amalan yang benar. Itu perintah Allah Ta'ala. Tapi di sisi lain ada amalan yang lebih besar lagi pahalanya. Jadi ada amalan yang punya keutamaan fadlun, ada amalan yang sifatnya afdol, lebih utama lagi. Dan kita harus mencari cara yang paling afdol dalam melaksanakan tugas-tugas kita. Nah begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka inilah yang perlu kita perbaiki.
kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita, ya, silahkan kita cari cara untuk memperbaikinya. Yayasan insya Allah siap memfasilitasi semua itu. Antum mau belajar apa? Antum ingin ahli dalam bidang apa? Antum ingin berkontribusi di dalam dakwah ini sebagai apa? Insya Allah kita akan upayakan untuk memfasilitasinya. Ya, maka itu tadi ya, ini saling mendukung ya. Tadi di awal adalah berkaitan tentang akidah, lalu berkaitan tentang ketakwaan. Ini juga harus ditopang dengan kecerdasan. Jadi ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kurang nyaman kalau ada di antara kita tuh yang bersikap apatis ya. Bersikap kurang kurang perhatian terhadap pekerjaannya, kurang perhatian terhadap posisinya, apalagi kurang perhatian terhadap amanah yang diembannya. Ini kurang tepat ya. Tidak tepat yang seperti ini. Bangkitlah, tolong jangan terus seperti itu. Anda sebenarnya adalah manusia yang Allah Ta'ala ciptakan sebagai makhluk yang sempurna, penuh dengan keistimewaan. Maka jadikanlah yang ada pada diri kita ini benar-benar maksimal, ya, untuk menjalankan sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan bahwasanya sebaik-baik kalian adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Ya. Khairukum anfa'ukum linnas. Jadilah manusia yang terbaik, ya. Walaupun mungkin jabatan biasa-biasa saja. Nah, disinilah kita harus fastabiqul khairat. Berlomba-lomba di dalam kebaikan itu. Nah, maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ini yang harus terus kita tanamkan ya. Belajar dan belajar. Pelajari lagi. Jangan pernah berhenti dalam belajar. Menuntut ilmu itu terus-terus. Sampai kapanpun. Anda yang mungkin belajar materi pelajaran umum, bukan berarti kemudian tidak perlu belajar tentang materi agama. Kolaborasikan. Anda sebagai guru IPA bisa menyampaikan pelajaran IPA itu diselipi dengan menancapkan tauhid kepada anak didiknya. Anda yang mengajar mungkin di penjas misalnya, di dalam olahraga. Kalau Anda tahu tentang syariat Islam sebenarnya di dalam olahraga itu pun ada pesan-pesan Rasulullah SAW di sana. Apalagi yang jelas-jelas mengajar mata pelajaran agama. Nah, maka di sini harus punya peran yang masing-masing. Jadilah guru yang cerdas, jadilah pegawai yang cerdas, jadilah orang-orang yang cerdas di keluarga besar Islamul Nuha. Agar ya semuanya bisa dilakukan dengan penuh kebaikan. Kemudian yang keempat, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, adalah an yakuna husnul khuluq. Ia menjadi orang yang akhlaknya baik. Ini poin tak kalah pentingnya. Berakhlak dengan akhlak yang baik. Ini dimanapun posisi kita ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemarin Ana sempat dengar yang disampaikan oleh Bang Habibie ya, berkaitan tentang boleh juga tuh kalau kita lakukan penilaian dari siswa atau penilaian anak didik kita terhadap diri kita. Jangan-jangan memang ada akhlak atau kebiasaan harian kita itu yang membuat mereka tidak nyaman dengan kita. Bisa jadi itu seperti itu. Kita nggak sadar. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, siapa yang ingin memperbaiki akhlaknya, maka berusahalah untuk memperbaikinya. Ya. Di mana salahnya? Anda tentu punya teman, punya istri atau punya suami, punya orang-orang dekat. Mereka tentu mengenali diri kita. Tanya, apa yang kurang dari akhlak kita? Apakah kita adalah seorang yang selama ini suka berkata-kata kasar? Yang kita sebenarnya merasa itu hal yang biasa. Mungkin sudah bawaan dari lahir. Atau punya suku yang atau tempat tinggal yang memang membuat kita berbicara itu dengan nada tinggi, keras. Tapi bisa jadi itu adalah kekurangan. Itu buruk dipandang orang. Mungkin kita merasa bahwasanya wajah kita ini bertemu orang biasa-biasa saja. Tapi orang memandang Anda adalah orang yang
kok cemberut? Seorang muslim kok tidak membagikan senyumnya? Padahal senyum itu sedekah. Anda mungkin merasa mungkin sebagai atasan berlaku hal yang biasa kepada bawahan Anda. Ternyata mungkin penilaian bawahan kita ini orang yang otoriter. Orang yang terlalu keras. Orang yang kurang bisa menampakkan kelembutan kepada bawahannya. Anda mungkin sebagai seorang guru merasa sudah perfeksionis dalam menyampaikan mata pelajarannya. Tapi bisa jadi mungkin Anda saja yang merasa. Tapi muridnya tidak merasakan hal yang sama. Hanya asyik dengan diri sendiri saja. Ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an yang terus kita koreksi dari diri kita. Khususnya dalam masalah akhlak. Husnul khuluq. Perbaiki akhlak. Apakah bisa kita seperti Rasulullah SAW? Ya, itu tentu pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Tapi apakah bisa kita berusaha seperti beliau? Tentu, itu anjurannya. Itu seharusnya. Maka ini harus dibangun di sini. Ya. Bagaimana akhlak kita? Di sini kita macam-macam ya. Kita bertemu dengan orang yang usia sebaya, orang yang usia di atas kita, ada yang usia di bawah kita. Kita di sini juga bergabung dengan orang-orang yang jabatannya di atas kita atau jabatannya di bawah kita. Kita berkumpul dengan orang-orang yang latar belakangnya berbeda-beda. Namun ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ketahuilah dengan akhlak yang mulia kita akan bisa berbaur satu dengan yang lainnya, menjaga satu sama lain. Ya. Sebarkan salam, sebarkan senyum, ya. Senantiasa menasehati satu dengan yang lainnya, bersikap husnudzon satu dengan yang lainnya, tidak mencari kesalahan secara sengaja, ya, mencurigai orang berlebihan, ya. Kemudian berkata-kata yang kasar, tidak memahami perasaan orang lain. Ini yang perlu kita koreksi ya ikhwah. Ya, terkadang kita tidak merasa, tapi mudah-mudahan dengan kita terus berusaha dan mempelajarinya ini bisa diperbaiki pelan-pelan. Insya Allah kalau antum memang orang yang rajin hadir di kajian, antum yang sering mengkaji tentang ayat-ayat Allah Ta'ala, hadis-hadis Rasulullah SAW, maka pelan-pelan Anda akan bisa temukan bagaimana agar bisa memiliki akhlak yang mulia. Karena dengan akhlak yang mulia, Masya Allah, ini akan memberikan kita ya nuansa Islami ya. Kita ini di sekolah Islam Ulun Nuha. Maka nuansa Islami ini seharusnya ada di sekolah ini. Ya, nuansa Islami. Orang-orangnya menjaga aturan-aturan Islam. Nah inilah yang mungkin ya membuat iri tempat-tempat lain, membuat iri sekolah-sekolah lain. Kita senantiasa menjaga nuansa Islami di sekolah kita ini. Nah ini mudah-mudahan ya, baik yang baru bergabung bersama Sekolah Islam Ulun Nuha ataupun yang sudah lama bergabung, terus memperbaiki. Ya, saling memperbaiki, saling menasihati satu dengan yang lainnya. Ya, jangan lagi ada pertengkaran yang tidak diperlukan. Jangan ada lagi hasad yang merusak hati kita sendiri, bersikap suudzon ya kan. Kemudian apalagi melakukan maksiat, ditutup-tutupi dan lain sebagainya, ini tidak perlu. Tidak perlu. Kita berusaha terus untuk memperbaiki ini pelan-pelan. Ya, agar ini menjadi ya, harapan terang benderang di masa yang akan datang ya. Kita senantiasa menjaga akhlak diri kita, bermuamalah dengan yang lainnya. Kemudian yang kelima, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, an yakuna, yang kelima ya, an yakuna salimas sadri fil huduri wal ghaibati. Agar senantiasa hatinya itu selamat ya. Senantiasa hatinya selamat, baik di dalam kesendirian di hadapan teman-temannya ataupun di luar teman-temannya. Ya, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, perlu kita untuk senantiasa membersihkan hati ya. Khususnya hati dari sifat hasad, dengki, iri, ya kan, hubud dunia dan lain sebagainya.
Kita menjadi orang yang apa adanya di hadapan teman ataupun di luar, di dalam majelis ataupun di luar majelis. Tidak perlu kita menjadi orang yang seperti orang munafik. Di sini seolah-olah menjaga kebaikan. Di luar ternyata, Masya Allah, ya, entah bagaimana perbuatannya. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang kita juga membacanya di setiap salat kita, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah aku jalan orang-orang yang istiqamah, orang-orang yang lurus, orang-orang yang senantiasa menjaga hatinya, senantiasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kemarin pernah dibahas ya dengan asatidzah kita sebelumnya, apakah ketika kita mengharapkan gaji dalam bekerja itu mencederai makna ikhlas kita? Tidak. Tidak. Para sahabat ketika berangkat berperang, salah satu yang mereka dapatkan jika meraih kemenangan adalah ghanimah, harta yang dibagi-bagi oleh Rasulullah SAW, dan mereka tahu hitung pembagian itu. Berapa untuk Rasulullah SAW dan berapa yang akan dibagikan kepada pasukan lainnya. Itu tidak mencederai keikhlasan mereka dalam berjihad fi sabilillah. Itu adalah buah yang mereka dapatkan dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mendapatkan gaji dalam bekerja di sini, insya Allah ini hanya secuil buah yang kita dapatkan dari kebaikan yang kita lakukan. Yang pada hakikatnya sebenarnya ini hanya untuk menyambung hidup. Yang kita dapatkan itu hanya agar melaksanakan kewajiban seorang sebagai kepala rumah tangga untuk menafkahi anak istrinya, ya, atau dia sebagai seorang wanita yang ingin berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan hartanya. Ini hanya untuk menyambung hidup. Yang kita dapatkan dari harta di dalam dakwah ini hanya untuk menyambung hidup dan berjuang juga dengan harta tersebut. Ya, menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak masalah. Ya, sebagian besar kenapa ulun wani gajinya terlalu besar? Mungkin ya yang mengatakan sebagian seperti itu. Atau ada yang mengatakan kurang besar. Tidak masalah. Harta ini kalau berada di tangan orang soleh, maka harta itu akan memberikan berkah, memberikan banyak manfaatnya. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tapi sekali lagi ya, selamatkanlah hati kita. Selamatkan dia. Jangan dikotori. Jangan dikotori dengan ya kotoran-kotoran hati. Syirik ya kan kepada Allah taala, hasad ya kan, suudzon. Ya, ini adalah amalan-amalan hati yang akan memperkeruh hati itu sendiri. Yang kalau terus-menerus malah akan membuat kita sulit berkaca tentang siapa diri kita sebenarnya. Makanya kebanyakan orang ya yang tidak bisa melihat kekurangan dirinya sendiri, yang ia lihat hanya kesalahan orang lain terus, ya, di mana ia selalu menganggap dirinya baik sementara orang lain selalu salah, bisa jadi cermin hatinya itu sudah buruk mungkin. Maka jangan lupa untuk terus membersihkan hati. Beristighfar, bertaubat, menjaga keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan itulah hati kita akan menjadi bening, ya. Maka selamatkan hati kita, ikhwah. Luruskan hati kita. Baik kita sedang berada bersama teman-teman kita ataupun kita sedang dalam kondisi sendirian. Baik berada di sekolah ataupun berada di rumah. Nah, jadi jangan ikhlasnya hanya ketika di sekolah saja. Di rumah tapi lain, ya tidak ya. Jadi jagalah hati kita, luruskan hati itu agar senantiasa lurus karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keenam karakternya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, an yakuna tsabital ahdi ghaira malulin wala mutalawwin. Agar orang tersebut adalah orang yang teguh di dalam janjinya. Teguh di dalam kesepakatannya. Ya, tidak menjadi orang yang
berbeda orang yang bermuka dua. Di sini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an adalah jangan seperti orang munafik ya. Menampakkan keimanannya lalu menyembunyikan kekufurannya. Ini tidak bisa ya. Ini tidak bisa menjadi bagian dari keluarga besar Sekolah Islam Ulun Nuha. Maka mari jaga sikapnya. Jaga sikap, jangan berbeda. Anda berhadapan dengan ketua yayasan, berhadapan dengan kepala sekolah, berhadapan dengan security, berhadapan dengan guru. Anda adalah orang yang sama. Yang berbeda-beda. Sulit ya membacanya kalau Anda berbeda-beda. Dan itu akan menyulitkan teman-teman yang lain. Ini orang kalau dengan ini ngomongnya lain, di sana ngomongnya lain, begini ngomongnya lain. Waduh. Siapa Anda sebenarnya? Kamu siapa sebenarnya? Apakah bersama kita atau bersama orang lain? Nah, ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadilah orang yang sabitul ahdi. Benar-benar pendiriannya orang yang sosoknya adalah orang yang satu. Ya. Lihat para sahabat radhiyallahu anhum ajma'innya, salah satunya ketika di antara yang Rasulullah SAW utus untuk berhadapan dengan raja-raja dunia. Mereka teguh dengan sikapnya sebagai seorang muslim. Tidak peduli. Walaupun pakaiannya seperti apa, tapi mereka menjaga izzahnya sebagai seorang muslim. Begitu juga kita. Yang kita jaga adalah hanya izzah Islam yang ada pada diri kita. Kemuliaan Islam yang ada pada diri kita. Bersyukurnya kita terhadap iman yang ada di dalam diri kita. Itu saja dijaga. Baik dalam apapun kondisi kita. Sebagai ini dan itu. Nah, jadi jangan menjadi seorang yang mutalawin. Orang yang bermuka dua. Orang yang berwarna-warna. Kadang warna merah, kadang warna kuning, warna hitam, di sini putih. Waduh, sulit ya. Ana yakin sulit ya. Kita akan sulit punya teman seperti itu. Gak jelas maunya apa, gak jelas tujuannya apa. Hanya cari keuntungan untuk dirinya sendiri saja. Tidak peduli dengan orang lain. Nah, ini yang harus kita hindari ya. Adalah kita harus menjadi seorang yang sabitul ahdi, kokoh. Ya, benar-benar tujuannya hanya menjaga Islam yang ada pada dirinya, sehingga sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, terakhir yang ketujuh ya, adalah an yaquma bihuquqika kama taqumu bihuquqihi. Agar saling memberikan haknya masing-masing, menunaikan haknya masing-masing. Sebagaimana si A memberikan hak si B, begitu juga si B memberikan haknya. Atau dalam kata lain di sini adalah menjalankan kewajiban masing-masing. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, jangan bicara tentang hak sendiri ya. Jangan selalu membicarakan tentang apa hak saya dan apa hak saya. Kalau inilah yang menjadi dasar kita, runyam, kita akan berseteru terus. Menuntut hak dan menuntut hak. Tapi kalau cara berpikir kita adalah menunaikan kewajiban, memberikan hak orang lain, insya Allah. Semua akan mendapatkan haknya masing-masing. Andai sebagai guru, tunaikan hak muridnya. Tunaikan hak bagian kepala sekolahnya, bagian kurikulumnya. Anda sebagai kepala sekolah tunaikan hak guru-gurunya, tunaikan hak pegawainya. Ya. Maka setiap kita harus berpikir, setiap kita harus tunaikan apa hak orang lain yang ada pada kita untuk kita tunaikan. Sementara hak kita tuntutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah taala. Karena hanya Allah taala yang Maha Adil yang bisa memberikan hak-hak kita. Nah, ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pertengkaran di antara kita, terjadinya perseteruan, iri dan lain sebagainya ini biasanya terjadi karena itu tadi, berpikir haknya sendiri dan haknya sendiri. Hak saya, hak saya, hak saya, mana dan mana.
Ini kurang, itu kurang, saya mau ini, saya mau itu. Masya Allah. Kita ubah pola pikirnya. Ya kemarin bicara tentang mindset ya, pernah bicara tentang mindset. Ubah mindsetnya. Apa hak si fulan? Apa hak ini? Apa hak ini? Apakah murid-murid kita sudah kita tunaikan haknya? Mereka mendapatkan porsi sesuai dengan yang diharapkan. Apakah hak atasan kita? Apakah hak orang-orang yang ada pada kita? Di rumah juga kan begitu ya. Ya, di rumah tangga juga begitu. Maka ini menjadi landasannya. Tunaikan hak orang lain. Insya Allah hak kita semua akan terrealisasikan. Nah begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, ini 7 ya. Ini 7 karakter yang kita harus ada pada diri kita sebagai keluarga besar Sekolah Islam Ulun Nuha ini. Kalau 7 karakter ini yang sebenarnya ini semua terangkum dengan akhlak-akhlak Rasulullah SAW yang beliau ajarkan kepada kita, ini semua terangkum, cuma ini hanya untuk mempermudah kita. Ini 7 pilar ini untuk menjadi akhlak kita, ya, supaya kita ini benar-benar, ya, kalau dalam kitab ini disebutkan sebagai sodik, sebagai teman, tapi kita adalah partner. Kita adalah yang saling mendukung. Sebuah kendaraan tidak akan berjalan mulus kalau ada bautnya yang longgar. Walaupun cuma baut. Kalau longgar, kendaraan itu akan terganggu perjalanannya. Tapi kendaraan itu bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan kalau semuanya fix. Bukan hanya supirnya saja, ya, bukan hanya supirnya saja, tapi semuanya, bannya, bodinya, ya, segala hal yang bisa, mesinnya itu yang bisa berjalan, sampai baut-baut kecilnya pun itu semua harus fix. Kalau ini berjalan, kalau ini semua kokoh, insya Allah mau dibawa kemanapun kendaraan ini akan siap melawannya. Maka ini yang harus kita kuatkan, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tentu ini semua tidak akan bisa kita raih kecuali dengan doa permohonan kita kepada Allah Ta'ala yang diijabahi. Ya, jangan bosan-bosan untuk berdoa untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk agama ini, untuk negeri ini, dan untuk jangan lupa untuk sekolah kita ini. Ya, Ana terharu dengan perkataan sebagian ikhwah, ya, yang mengatakan kalau di interview bertanya kenapa sih memilih bekerja di Ulun Nuha, ya, mengapa ingin bergabung kepada kita, bersama kita, gitu. Lalu jawaban yang keluar adalah, Ustadz, Ana ingin bisa menjalankan sunnah walaupun di dalam pekerjaan, karena dia punya pekerjaan yang lalu itu adalah pekerjaan yang secara finansial lebih besar gitu. Tapi sulit untuk menjalankan agama di sana. Di Ulun Nuha walaupun gajinya tak sebanyak itu, tapi insya Allah bisa menjalankan agamanya. Subhanallah. Ini jawaban yang mengharukan. Ya wallah alam. Ya wallah alam apakah yang itu hanya bermanis lidah atau tidak. Tapi saya yakin yang mengatakan itu adalah orang-orang yang tulus dari hatinya ingin menjalankan sunnah. Maka ayo sama-sama kita jalankan sunnah di sekolah ini. Di kajian-kajian kita sudah dapatkan ya teorinya segala macam. Di sini kita semua amalkan. Anda tidak ada dilarang sedikit pun menjalankan agama di sekolah ini. Laksanakan. Ya, laksanakan. Tegakkan sunnah di sini. Karena kalau di sini aja tidak bisa tegak, di mana lagi? Gitu. Disinilah kita bisa berekspresi tentang bagaimana memperjuangkan agama ini. Di tempat lain belum tentu. Nah, maka mari cita-cita itu kita bangun bersama. Kalau merasa di tempat ini kita bisa berkreasi dengan agama kita, bisa melaksanakannya dengan leluasa, ayo kita jaga sama-sama. Ayo kita jaga sama-sama. Dengan tadi, selamatkan akidah kita, jaga ketakwaan kita, jadilah orang yang cerdas, ya. Perbaiki selalu akhlak kita agar menjadi akhlak yang baik, luruskan hati agar senantiasa istiqomah, ya. Jadilah orang yang tepat terhadap janjinya, menepati janjinya, tegak daripada satu prinsip, kemudian saling memberikan hak satu dengan yang lainnya. Mudah-mudahan dengan ini kita bisa berjalan dengan baik. Ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Terakhir, ya kita terus belajar ya. Ana harap kita semua terus belajar. Pelan-pelan. Ana juga sebagai ketua yayasan ini bukan amanah yang ringan bagi ana, ini adalah amanah yang berat. Ana butuh bantuan antum semua. Butuh nasihatnya, butuh dukungannya, butuh kerjasamanya.
Tolong bantu kita ini sama-sama menjalankan dakwah ini. Mudah-mudahan ya. Kalaupun besar yayasan ini, kalaupun besar sekolah ini bukan karena ana, bukan karena kepala sekolahnya, tapi ini kerja kita semua. Kita bersama. Dengan doa kita, dengan dukungan kita, mudah-mudahan mati pun nanti kita masuk ke dalam tanah, ada amal jariah yang mengalir kepada kita dari bacaan Al-Quran anak-anak didik kita, dari ibadah yang mereka lakukan. Itu yang menjadi harapan kita di masa yang akan di masa yang akan datang. Demikian saudara-saudariku, ikhwati, rekan-rekan semuanya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan ya. Mungkin ini namanya lisan, terkadang mengucapkan kata-kata yang tidak tepat ya. Saya mohon maaf dan kepada Allah Ta'ala mohon ampun. Taib, saya kembalikan kepada hostnya. Baik, bismillah, alhamdulillah, syukron kita ucapkan kepada Ustadz Dian Wahyudi yang telah menyampaikan materinya ya, semoga kita dapat manfaatnya, amin ya. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab ikhwah. Ya, ini ada saudari kita yang bertanya ya. Afwan Ustadz, bagaimana untuk tetap ikhlas bekerja ketika banyak tuntutan pekerjaan sehingga kita terkadang mengeluh sesama teman dalam bekerja dan akhirnya menimbulkan dosa? Thayyib, kepada Ustadz Wahyudi, mohon dijawab Ustadz. Syukran. Ya, ini Masya Allah pertanyaan yang bagus sekali ya. Ini realitas nih, saya pun sering mengalaminya nih. Terkait tentang banyak tuntutan pekerjaan ya, sehingga merasa tuntutan itu terlalu berat gitu kan. Apalagi gambaran ya kasarnya dikatakan gajinya kurang, kok nggak sepadan dengan pekerjaan yang begitu keras. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebenarnya secara umum bisa kita jawab, inilah menunjukkan iman kita yang kurang kokoh. Ya, itu secara iman. Ya, terima tidak terima ini menunjukkan iman kita yang masih lemah kalau punya perasaan seperti itu. Ambil kisah, lihat bagaimana para sahabat ketika diajak oleh Rasulullah SAW dalam perang Badar. Nah, cobalah dengarkan itu. Ada kajian Ustaz Firanda yang bagus, Anda juga pernah mendengarnya tentang peristiwa perang Badar ini. Ya, antum pun mungkin sering mendengarnya. Bagaimana para sahabat ya dalam kondisi yang apa adanya gitu, kondisi yang tidak siap untuk melakukan peperangan tapi dihadapkan dengan peperangan. Bahkan menghadapi musuh yang 3 kali lipat jumlahnya dibanding mereka. Dan persiapannya berlipat-lipat dibandingkan persiapan yang ada pada mereka. Carikan riwayat yang mereka mengeluh kepada Rasulullah SAW. Adakah riwayat yang mengeluhkan itu? Subhanallah. Ini menakjubkan ikhwah. Menunjukkan kita memang iman kita yang belum kokoh. Kurang kuat. Anda balikkan lagi tadi bahwasanya tidak menutup kemungkinan terkadang dalam menjalankan amanah ini, dalam menjalankan pekerjaan ini ada hal kondisi-kondisi yang kita sangat berat. Apakah karena kondisi fisik kita atau kondisi waktu kita, kondisi perasaan kita atau yang lainnya yang membuat kita kadang merasa kesulitan. Tapi ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, semua itu tergantung bagaimana kita menyikapinya. Tinggal balik kepada kita, bagaimana menyikapinya. Kalau saat perang Badar itu para sahabat menyikapinya dengan putus asa, ya Rasulullah udahlah 300 lawan 1000, nggak nyambung. Kita pulang saja. Ya Rasulullah ini cari mati. Kalau itu yang disampaikan oleh para sahabat, mengeluh dan mengeluh dengan kondisinya, maka perang Badar akan menjadi titik akhir dakwah Islam. Mereka akan musnah, dilumat oleh tentara kaum musyrikin. Tapi ikhwah, kalau tadi kita yakin ini adalah sarana dakwah kita. Ini adalah perjuangan di jalan Allah Ta'ala. Yang memang perjuangan di saat damai, jihad di saat damai itu adalah dengan ilmu.
Yang kita ingin perjuangkan di sini adalah bagaimana memfasilitasi para penuntut ilmu. Kita ambil bagian di sana. Kalau itu yang ada, insya Allah menyikapinya beda. Setiap pekerjaan berat, itu yang kita bayangkan. Ini agar mendapatkan jariyah, mendapatkan amal jariyah, mendapatkan pahala. Minta kepada Allah Ta'ala kemudahan. Tadi sudah kita sebutkan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, wa may yattaqillaha yarzuqhu min haitsu la yahtasib, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Nah, ini yang harus menjadi pondasi kita. Ya. Kalau kita dibiarkan mengeluh, ikhwati fillah, lisan ini kalau diizinkan untuk mengeluh, innal insana khuliqa halu'a. Sungguh manusia itu diciptakan dengan keluh kesah. Idza massahu syarru jazu'a. Kalau mendapat kesulitan, waduh, lisannya itu mengeluh, mengumpat. Wa idza massahul khairu manu'a. Tapi itu tadi kalau mendapatkan kebaikan pelit. Mendapatkan kebaikan seolah-olah itu karena kehebatan diri sendiri. Bukan dari Allah Ta'ala. Nah, ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jangan biarkan lisan ini mengeluh. Jangan biarkan hati itu mensikapi sesuatu yang terjadi dengan keluhan. Kalau itu diberikan kesempatan, maka dia akan terbiasa mengeluh dan mengeluh. Kalau kita ingin mengeluh, semua akan kita keluhkan. Semua kita keluhkan. Ini semua dikeluhkan. Ini dikeluhkan, ini dikeluhkan. Bahkan kucing lewat pun mungkin dikeluhkan. Ya kalau memang seperti itu cara berpikirnya. Maka tadi perbaiki hatinya. Perbaiki hatinya, luruskan hati itu. Ingatkan terus. Ya. Ingatkan terus akan ya. Ini akan menjadi keburukan bagi kita. Maka ya ini nasihat sebenarnya. Bukan hanya yang bertanya tadi ya. Ini Ustazah Julia Damanik yang mengajukan pertanyaan ini. Ya ini sebenarnya untuk kita semua ya. Kita semua sama-sama. Sebenarnya ini bukan hanya dirasakan oleh Ustazah saja. Anak pribadi pun sering merasakan hal yang seperti ini. Namun ya itu dari balik kepada kita, mudah-mudahan kita bisa pandai menyikapinya. Ya kejadian itu pasti akan berlalu ya. Dengan atau tanpa kita, kejadian itu pasti akan berlalu. Tapi sikap kita itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukran Ustaz. Kita beralih ke penanya kedua ya. Tayyib. Assalamualaikum Ustaz. Jazakallah khair dengan difasilitasi dalam penguatan karakter keluarga Ulun Nuha. Saran Ustaz, bagaimana selanjutnya pembahasan kitab yang banyak di-share penjamin mutu pai sebagai dasar dalam pendidikan di Ulun Nuha. Tayyib. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi ya. Jazakallahu khairan ya, atas penanya ini. Pembahasan kitab yang banyak di-share oleh penyamin Mutupai, Ustadz Ahmad Pinta, ini langsung aja ya. Beliau yang paling rajin ini untuk meng-share kitab-kitab di ya. Untuk saat ini ya realisasinya mungkin hanya sebagai PDF saja ya. Tapi insya Allah ya, ini anak butuh dukungan antum semua. Masjid Al-Mukhlisin yang sekarang kita bangun, ya, yang kita bangun itu sebagian di lantai 2-nya akan kita jadikan perpustakaan, ya. Kita usahakan itu jadi perpustakaan yang ya melengkapi kebutuhan belajar kita semua, baik untuk siswa maupun guru. Kalau di kampus 2 sudah ada ya ruangan khusus untuk perpustakaan. Ini akan kita benahi. Kita akan benahi bentuk perpustakaan kita sehingga tidak hanya menjadi ya hanya share-share PDF saja ya. Insya Allah nanti Ustaz Ahmad Pinta kami sudah rapat beberapa kali ya berkaitan tentang belanja kitab ya memang udah keinginan beliau, insya Allah ini akan kita wujudkan bersama ya. Jadi guru-guru kalau ingin meningkatkan kapasitas dirinya dengan membaca buku, maka insya Allah kedepannya kita akan ya carilah dari mana dan bagaimana caranya ya dibantuin ya, dibantuin. Insya Allah nanti kita akan siapkan fasilitasnya ya. Demikian wallahu a'lam bishawab.
Thayyib, alhamdulillah. Ya, dengan ini berakhirlah ya pertemuan kita pada hari ini. Ya, semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Wahyudi, dapat memberikan faidah manfaat pada kita semuanya. Thayyib, kepada partisipan ya, jika ada salah kami mohon maaf pada semuanya ya. Sedikit info bahwasanya besok hari Sabtu tanggal 5 ya, kajian Zoom akan diadakan pada pukul 10 ya. Jadi bagi siapa saja yang kiranya mempunyai kelapangan waktu di jam tersebut dapat mengikuti Zoom. Namun jika tidak maka ikuti dengan video rekaman YouTube. Toib, hadza minni. Toib, kami ucapkan kepada Ustaz Widi syukron jazakallah khairan Ustaz atas materi yang disampaikan. Ya, aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.